Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nino Eka Putra. Saya mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di jurusan FHISIP Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Menulis Berita pada tugas 2 kali ini di tutor online. Oke. Saya akan mengangkat tema tentang kontroversi parkir berbayar di minimarket, suara warga Susukan, Citayam atas kehadiran ormas di lahan parkir gratis. Saya mengambil topik wawancara ini karena akhir-akhir ini tuh lagi marak banget namanya ormas di kalangan masyarakat yang sangat meresahkan masyarakat. Dulu di minimarket daerah Susukan Citayam ini yang daerah rumah saya itu awalnya gratis, cuman pas ada ormas berdiri ini jadi berbayar. Jadi kita sebagai warga Susukan Citayam ini merasa sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar, khususnya warga sekitar minimarket ini yang merasakan yang tadinya parkir gratis sekarang harus berbayar ya. Nah itu sangat meresahkan sekali. Padahal jajan cuma satu, misalnya cuma 2.000, parkirnya 2.000. Jadi itu sangat meresahkan sekali. Oke, saya sekarang ini bersama salah satu narasumber yang merupakan warga sekitar minimarket di daerah Susukan Citayam ini. Saya akan mewawancarai beliau bernama Biagi yang merupakan warga asli dari daerah Susukan Citayam. Oke, Mas Biagi siap? Ya, siap. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih, sejak kapan Mas Biagi mulai menyadari adanya pungutan parkir di minimarket daerah Citayam ini? Semenjak pas berdirinya ormas ini sih, jadi itu baru mulai ada pungutan parkir bayar gitu, padahal aslinya awalnya gratis. Bagaimana tanggapan Mas Biagi ketika mengetahui bahwa parkir yang sebelumnya gratis kini dipungut biaya? Cukup keresahan sih, seperti yang Mas Sino bilang tadi, misalkan kita cuma belinya hal-hal kecil yang mungkin harga 5.000, terus karena nambah parkir jadi tambah 2.000, jadi lumayan meresahkan aja sih. Mungkin 2.000 itu kalau kita bisa alokasikan bisa jadi hal-hal lain gitu belanjakan. Dan saya kan cukup sering ya ke minimarket, jadi kalau dikumpulin itu 2.000 lama-lama makin banyak. Ya benar juga. Apakah Mas Biagi tahu tentang pungutan parkir hari ini? Iya, tahu. Terus apakah pungutan parkir tersebut disertai tanda resmi atau seragam tertentu? Enggak sih, bahkan mereka juga nggak menggunakan pakaian yang resmi atau gimana, kayak ya udah orang biasa aja gitu, pakai pakaian biasa aja, nggak ada yang resmi. Terus bagaimana tanggapan Mas Biagi ini terhadap kehadiran ormas ini untuk parkir di minimarket ini? Ini sih yang meresahkan saja sih, yang tadinya gratis jadinya sekarang membayar. Dan juga mereka kalau harusnya kan kalau tukang parkir tuh merapikan motor apa, ini enggak, mereka cuma minta uang doang gitu, nggak dirapihin nggak apa gitu sih. Terus kan Mas Biagi ini sebagai warga sekitar ya, apakah Mas Biagi ini nggak bisa melawan untuk menolak? Ini saya warga sini, kenapa harus bayar gitu? Susah juga sih ya, saya kalah banyak yang ada, jadi saya ya udah aja lah. Apakah Mas Biagi ini pernah menyuarakan atau melaporkan parkir ini? Jika iya, kemana laporannya? Pernah sih saya coba lapor, tapi saya lapornya ke staf Alfamidi-nya gitu. Nggak tahu sih habis itu kelanjutannya gimana, tapi saya cuma lapor aja keresahan saya gitu. Kenapa kok ada tukang parkir dia di sini yang tadinya nggak ada gitu. Kalau untuk pihak keamanan setempat kayak ketua RT atau ketua RW yang ada di situ, apakah pernah melapor? Kalau sampai ketua RT atau RW gitu belum pernah sih. Saya baru lapor ke yang bersangkutan, staf Alfamidi aja gitu kan. Oke. Terakhir Mas Biagi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat atau pihak minimarket terhadap parkir hari ini, Mas Biagi? Oke. Untuk pemerintah setempat mungkin
Saya udah tahu regulasinya sudah ada untuk semua minimarket itu parkir gratis. Bahkan ada kayak signage kan parkir gratis. Tapi ya mungkin harus dipertegas kali ya, mungkin dengan bisa diadakannya per minggunya patroli yang dimana mengecek nih semua minimarket pastikan ada tukang atau enggak gitu. Mungkin lebih harus diperketat aja sih, karena sekarang tulisan parkir gratis saja masih belum bisa mempan gitu. Jadi harus ditindak lebih keras lagi oleh pemerintah setempat gitu. Terus kalau untuk pihak minimarket, Iya sama pihak minimarket juga harus lebih tegas juga gitu. Jangan sampai ada terjadi kong kali kong antara keduanya gitu. Misalkan mereka dibiarin, yang penting mereka ntar ada setoran gitu ke yang ownernya, ya jangan sampai begitu sih. Karena cukup meresahkan oleh konsumer setempat gitu. oke Mas Biagi, sangat jawabannya ini sangat menginspirasi banget, sangat Sama-sama. sangat informatif banget. Semoga kedepannya ada langkah tegas dari pemerintah dan dari pihak minimarketnya juga, dan serta yang paling utama itu adalah ketua RT di lingkungan Susukan Citaem ini untuk menindak tegas terhadap pungutan liar yang sangat meresahkan warga sekitar dan warga pada umumnya. Semoga wawancara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Mas Biagi Ya, atas waktunya. sama-sama. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.